Kinan mengernyitkan dahinya melihat Lisa yang menatapnya dengan ekspresi misterius. "Jadi wajahmu begitu karena berkelahi dengan Deon?" tanya Lisa setelah sekian detik meneliti wajah tampan yang ternoda oleh lebam merah keunguan serta sedikit darah di ujung bibir itu. "Kamu menguping dari dalam rupanya," gumam Kinan kemudian dia meraih kain kompres dari dalam wadah berisi air hangat lalu memerasnya. "Jangan salahkan dia. Aku yang memohon dan meminta bantuan untuk bisa pergi darimu." Ucapan Lisa membuat Kinan menghentikan gerakannya. "Oh, kamu membelanya. Sudah aku duga," ucapnya dengan nada cemburu. Dia pun tidak menunggu Lisa untuk mengompres lukanya dan memilih untuk mengompres sendiri. "Bukan membela, karena memang dia membantuku," Lisa menjadi tidak nyaman mengatakannya. Bukan takut Kinan marah, karena Lisa merasa memiliki banyak hutang budi ada Deon. Kinan mendesis ringan saat menempelkan kompres di permukaan kulit tulang pipinya. Kemudian dia teringat perkataan Wira soal perencanaan pernikahan Lisa dan Deon. Juga termasuk membantu menyembunyikan perihal perceraian yang sebenarnya tidak pernah terjadi. "Dan menghalangi aku bertemu denganmu waktu itu?" tanya Kinan mendongak, melihat wajah Lisa yang menggeleng samar. "Ah, bahkan kalian sudah merencanakan pernikahan," imbuhnya terkekeh. Miris. Kemudian meletakkan kain kompres dan beranjak hingga kini berganti Lisa yang sedikit mendongak karena tubuh Kinan yang lebih tinggi darinya menjulang dengan segala ketampanannya meski ada noda lebam di wajah itu. "Sudah aku duga, semua berpihak padanya. Termasuk kamu yang pasti merasa kecewa karena ternyata tidak ada perceraian di antara kita. Sampai akhirnya fakta status kita menggagalkan niat pernikahan yang mungkin sekarang sedang kalian persiapkan kalau aku tidak kunjung masuk kembali di kehidupanmu," ungkap Kinan menatap dalam istrinya. Ada rasa pedih yang ingin dia tunjukkan. Tapi sepertinya percuma menunjukkannya pada Lisa. "Kamu cemburu padanya?" tanya Lisa menaikkan satu alisnya. Kinan menunduk sekilas dan kembali menatap lurus dengan ekspresi berbeda. Dia kini memberikan senyuman menawannya untuk menghalau rasa cemburu itu. Baru kemudian mendekat satu langkah. "Jangankan untuk pria yang hendak menikahimu, jika ada pria manapun yang mengajakmu sekedar makan malam saja aku akan cemburu," jawab Kinan menipiskan senyumnya. Lisa melipat kedua tangan di dadanya. "Lalu, apa sekarang kamu akan menyerah lalu membiarkan aku dan Deon melanjutkan rencana menikah?" tanyanya kemudian menaikkan bahunya, mungkin semacam, "Dirimu ikut senang melihat wanita yang kamu cintai bahagia dan menikah dengan pria lain." Alih-alih terpancing emosi, Kinan justru tertawa ringan dan menggeleng. "Sayangnya aku bukan tipe seperti itu. Aku akan tetap menjerat wanita yang aku cintai. Tidak peduli dia bahagia atau menderita." Hidung mancung itu mendengus kasar. "Kamu sungguh egois," ucap Lisa ketus membuang wajah dengan kesal. "Aku sudah berusaha menjadi lelaki yang memiliki hati lapang saat kehilanganmu. Berharap kamu bahagia atas pilihanmu." Kinan menjeda perkataannya hanya untuk mengambil nafas yang sedikit sesak mengingat masa itu. "Tapi ternyata aku sangat menderita setiap menyadari tidak ada kamu di kamar sepulang aku bekerja. Tidak ada kamu yang menyiapkan makan setiap aku duduk di ruang makan. Dan tidak ada yang mengecup tanganku setiap aku berangkat kerja. Itu sungguh mengerikan dibanding menawan istri sendiri seperti ini," imbuhnya dan terdengar begitu dalam. Menunjukkan seberapa buruk dia saat Lisa pergi meninggalkan kehidupannya secara tiba-tiba. Lisa mendengar itu, tapi hatinya tidak merasa iba sama sekali. "Memangnya kamu menderita saat ini, Lisa?" tanya Kinan kemudian. Lisa kembali menjatuhkan netra pada Kinan. Dia diam sejenak, menatap netra itu, baru kemudian menjawab, "Ya, sangat.
Dengan gerakan cepat, Kinan menarik pinggang Lisa lalu memberi lompatan secara tiba-tiba. Hingga membuat otak Lisa belum berpikir banyak. Dia terkejut akan serangan mendadak itu. Hanya sebentar, sebelum Lisa tersadar, Kinan melepas lompatannya namun tangannya tetap mengunci ping 4 nanogram itu. Sayangnya tubuhmu berkata lain, ujar Kinan tersenyum tipis. Wajah Lisa memerah setelah menyadari maksud perkataan Kinan. Dia pun memberontak supaya Kinan melepasnya. Tapi pergerakan itu tidak berarti apa-apa dibanding tenaga Kinan. Katakan lagi, apa kamu menderita di sisiku? Lisa menajamkan netranya dan menjawab tegas, Lia, aku men. Mata Lisa membelalak untuk kedua kalinya saat Kinan menghentikan perkataannya dengan lompatan yang begitu lembut. Tidak dipungkiri dia pun ikut menikmatinya, namun otaknya masih mengedepankan ego. Kinan melepas. Aku akan melakukan hal yang sama, seperti ini, setiap kamu mengatakan benci padaku. Wajah Lisa semakin memerah. Dia pun menginjak kaki Kinan. Ah! Pekik Kinan yang otomatis melepas pinggang Lisa dari tangannya. Merasa terbebas, Lisa berbalik pergi. Hei! Mau kemana? Obati dulu lukaku. Teriak Kinan mencegah. Lisa pun terhenti dan berbalik. Bukankah kamu datang ke sini untuk mengobati lukaku yang menganga terlalu lebar akibat ulahmu? Lalu kenapa jadi aku yang kini diminta mengobati lukamu yang tidak seberapa itu? Ungkapnya baru kemudian berlalu pergi. Kinan mengulum senyum gemas pada Lisa. Namun sekejap dia teringat Deon. Deon mengajak Lisa menikah. Tidak akan. Tekadnya. Kediaman Henderson, Astrid dan Jason beserta anak-anak mereka tengah berada di rumah Evelyn. Besok kita adakan pesta untuk memberi nama pada baby Kai, ujar Evelyn. Sembari meletakkan mixed fruit di atas meja ruang tengah. Iya, bahkan kita belum menyambut mereka, sahut David. Dia sebenarnya ingin melihat cucu ketiganya, baby Kai. Tapi Kinan masih melarangnya untuk datang bertemu. Astrid mengangguk miris. Lisa sepertinya masih belum bisa menerima kita, ucapnya mengingat tadi saja Evelyn tidak diterima dengan baik oleh Lisa saat berkunjung. Besok kita buat dia bisa kembali pada kita, ujar David begitu yakin menatap Jason dan Evelyn bergantian. Jason pun tersenyum lebar dan menyetujui apapun rencana papanya. Oke, aku akan menelpon Kinan supaya dia bisa bicara dengan Lisa perihal acara besok. Mama dan Papa besok akan mengadakan pesta penyambutan baby Kai sekaligus memberi nama padanya secara resmi, ucap Kinan setelah mematikan ponselnya. Tidak mau, jawab Lisa tanpa perlu berpikir. Dia tengah duduk di sofa kamar dan memberi ASI pada baby Kai. Itu hak baby Kai, Lisa. Kinan mencoba membuat Lisa mengerti. Lisa pun hanya mendengus pasrah. Mengetahui diamnya Lisa adalah jawaban, setuju, Kinan tersenyum dan meletakkan ponsel di atas nakas. Dia menuju kamar ganti untuk mengambil baju ganti yang akan dia gunakan setelah mandi. Seharian bekerja membuat dia butuh penyegaran. Lisa mencuri pandang melihat Kinan yang semakin dekat dengan pintu lalu pria itu nampak memutar kepon lalu mendorong. Kinan melihat sesuatu di dalam sana dan memekik terkejut, ya, ampun Lisa. Apa-apaan ini? Memangnya ada apa? Heboh banget, ujar Lisa santai, tetap pada posisi menyusui baby Kai. Kinan masuk ke ruangan ganti lebih dalam hanya bisa menggeleng-geleng. Maksud kamu apa ini, Lisa? Kamu mengusirku? Tanyanya membuka koper yang belum Lisa buka sama sekali. Ada 3 koper besar di sana berisi barang-barang milik Kinan. Padahal tuh tidak ada setengah dari semua pakaian Kinan di rumah. Ya, Tuhan.
Kenapa istriku sekarang begitu kejam? Gumamnya sembari melepas kancing kemejanya satu persatu dengan raut kesal. Lisa memutar kedua bola matanya mendengar gerutuan sang suami. Bajumu banyak sekali. Lemarinya tidak muat. Keenan melepas kemeja lalu menarik satu kaos dari tumpukan lipatan baju di dalam koper, membuat bagian atas berantakan. Hal itu tentu dia abaikan dan memilih menghampiri Lisa sembari memakai kaos birunya. Kita pindah ke penthouse paling atas gedung ini saja, ya. Tempatnya luas. Tidak seperti di sini. Sempit sekali, keluh Keenan dengan mata mengedar. Ukuran kamar apartemen ini sama saja dengan ukuran walk-in closet di rumahnya. Tidak usah repot-repot, tuan muda. Kita sebentar lagi akan berpisah. Jadi tidak usah mempersiapkan macam-macam, aku takut nanti kamu semakin sulit melupakanku dan menjadi gila. Keenan menjatuhkan netranya. Ada Lisa yang berbicara seenaknya. Ingin rasanya dia protes, tapi percuma berdebat. Dia pun memilih menyudahi dengan masuk ke kamar mandi membersihkan tubuhnya. Sudah pukul 12 malam tapi Keenan masih saja berkutat di depan laptop dan beberapa berkas di sampingnya. Bahkan dia tadi melewati makan malam. Hal itu adalah kebiasaan yang Lisa hafal dulu. Biasanya istrinya itu menawarkan makan atau bahkan membawakan makanan ke ruang perpustakaan di rumah saat Keenan begadang. Tapi kini, nampaknya Lisa lupa akan hal itu, atau lebih tepatnya tidak peduli. Selesai, ujarnya kemudian dia merenggangkan tubuhnya, baru setelahnya membereskan semua hingga kembali rapi. Wajahnya sudah begitu lelah tapi perutnya terasa lapar. Dia pun beranjak melewati meja makan dengan isi masih ada menu makanan yang sepertinya memang sengaja Lisa sisihkan untuk Keenan. Lisa sedang apa? Ya. Gumamnya masuk ke kamar. Dia ingin ditemani makan. Dilihatnya sang istri sudah terlelap. Begitupun baby Kai sudah tidur di box bayi samping ranjang. Pemandangan itu membuat desahan panjang keluar dari mulut Keenan. Nafsu makannya sirna melihat Lisa tidak mungkin menemaninya. Dia pun merangkak naik ke ranjang untuk bergabung tidur bersama Lisa. Rupanya pergerakan Keenan membuat Lisa terbangun. Kamu sedang apa di sini? Sentak Lisa mendapati Keenan sedang menarik selimut dan siap merebah. Tidur, jawab Keenan menghentikan gerakannya. Bingung dia seperti sedang diteriaki istri orang lain yang sedang dia ajak tidur bersama. Turun, turun. Aku tidak mau tidur denganmu. Lisa mendorong-dorong tubuh Keenan hingga pria itu terpaksa menurunkan kembali kakinya dengan wajah linglung. Lalu aku tidur di mana? Di sini kan hanya ada 2 kamar. Sofa. Tunjuk Lisa ke arah sofa panjang di kamar. Kamu tega. Aku lelah sekali, Lisa. Keenan masih mengeluh menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Kamu saja tega dulu memintaku tidur di sofa padahal aku sedang hamil. Jawaban telak Lisa tentu membuat Keenan tidak berkutik. Keenan memejamkan matanya begitu erat. Dia tentu ingat saat itu, pertama mereka menikah. Dengan tidak punya hati, dia mengusir Lisa dari ranjang dan diminta tidur di sofa. Karma, kah, ini? Dia pun menghela nafas pasrah. Menarik satu bantal dan menuju sofa dengan langkah gontai. 5 menit berlalu, Keenan masih belum menemukan posisi yang nyaman untuk bisa membawanya ke alam mimpi. Terlebih perutnya mulai terasa pedih. Tapi dia sungguh malas makan. Lisa panggil Keenan tanpa mendongak ke atas di mana Lisa sedang berada di atas ranjang. Tidak ada jawaban. Dulu kamu selalu mengingatkanku makan malam. Bahkan menemaniku makan di ruang perpustakaan karena aku tidak sempat makan bahkan cenderung malas. Apa kamu lupa itu, Lisa? Masih sama tidak ada jawaban. Keenan menarik nafasnya, mengisi pasokan oksigen sebanyak-banyaknya.
Dulu, saat mendengar kamu hamil, aku begitu kecewa. Aku merasa terhianati. Rasaku bercampur aduk antara ingin mengikatmu, tapi aku sudah terlanjur kecewa padamu. Itu sebabnya aku mau saja menikahimu tapi dengan siksaan bertubi-tubi. Aku memang memiliki banyak sekali kesalahan. Maafkan aku. Kinan menatap langit-langit kamar, dia tahu Lisa pasti sudah tidur. Tidak mendengar perkataannya. Tapi dia ingin menumpahkan apa yang ada di hatinya. Tapi dengan rasa cintamu yang begitu besar. Kamu tetap bertahan walau akhirnya tumbang. Sebelum kamu pergi kamu pernah mengatakan, kalau kamu sangat mencintai ayah dari anak yang kamu kandung. Walau dunia menentang, kamu akan tetap mencinta. Kinan menjeda ucapannya, apa aku masih layak menagih perkataanmu itu, Lisa? Tanpa Kinan tahu, Lisa tidak memejamkan matanya. Dia diam, mendengarkan. Tanpa terasa satu tetes cairan kristal bening lolos di sudut mata. Aku tidak mengingat, apa benar aku pernah mengatakan itu? Tapi kenapa hatiku sakit saat dia berbicara tadi, bisiknya dalam hati masih dalam posisi sama, tidak ingin bergerak, tidak ingin Kinan tahu kalau dia masih terjaga. Aku mencintaimu, Lisa. Meski kelak kepalaku terbentur atau jatuh ke dalam jurang. Bisa saja Tuhan merenggut memoriku. Tapi aku yakin, hatiku tidak akan berdusta. Sebuah rasa tidak mungkin menghilang begitu saja, kan? Aku harap kamu pun begitu. Rasamu masih ada meski sebagian memori di otakmu telah hilang. Lisa menjepit bibirnya erat-erat. Air matanya pun semakin menderas. Namun dia masih menahan suara supaya keheningan masih memeluk mereka. Sungguh dia tidak mengerti apa yang dia rasakan saat ini. Amnesia lakunar, seperti itu yang dokter katakan. Sebagian memorinya hilang secara acak karena beban mental sekaligus kecelakaan waktu itu. Keinginannya melupakan Kinan begitu tinggi di saat kepala baru saja mengalami benturan yang hebat. Membuat fungsi limbik di otaknya sebagian rusak. Lalu hati, bagaimana dengan hatinya? Apakah sisa-sisa memori kelam yang dia ingat sudah menutupi hatinya yang sesungguhnya tidak hilang? Ya, meski memori itu mungkin tidak akan terbentuk sempurna. Tapi Kinan hanya perlu kembali memberi kenyamanan serta kepercayaan bahwa kejadian masa lalu tidak akan terulang lagi. Hingga perlahan otaknya akan merespon kebaikan pria itu dan berangsur membuka kabut yang menutupi hati Lisa. Suara tangisan Baby Kai membangunkan Lisa yang sudah tidur selama 5 jam lamanya. Hari sudah pagi. Entah kapan mereka akhirnya bisa tertidur dalam keheningan. Dan kini, Lisa kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Dia menganggap Kinan tidak ada, hilir mudik memandikan Baby Kai, menyusui dan kegiatan lain di kamarnya. Kinan tidak berangkat bekerja, Lisa? Tanya Wira setelah pria parubaya itu kembali dari luar. Lisa mendongak melihat jam dinding. Waktu di sana sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Dia, kan, bos? Jadi berangkat seenaknya sendiri, jawab Lisa melanjutkan menepuk-nepuk Baby Kai dalam gendongannya. Coba bangunkan dia. Tidak mungkin pagi ini Kinan melewatkan jam sarapan pagi. Semalam dia tidak makan sama sekali, titah Wira mengambil alih Baby Kai. Lisa mendengus lemah lalu masuk ke dalam kamar. Ken, sudah jam 9. Bangun, panggil Lisa dari arah pintu dengan suara sedikit lebih keras dan malas. Karena tidak ada respon, Lisa menarik diri untuk mendekat, berdiri di depan Kinan. Ingin dia meneriaki. Tapi dia urungkan tatkala melihat ada yang aneh dengan Kinan tidak sesegar biasanya. Wajah pria tampan itu nampak pucat, belum lagi dahinya sudah dipenuhi keringat sebesar biji jagung. Ada sedikit kecemasan di hati Lisa. Dia pun membungkuk dan mengguncang ringan lutut Kinan.
Ken, panggilnya. Masih tidak ada respon sedikit pun.